البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan pada poin yang ke-530. Man yaqra? Indak Kasha. Tayyib. Man huwa alladhi qala 'inda mautihi ma kuntu utiku an amla'a 'ainayya minhu ijlalan lah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarjim. Nah, siapa itu sahabat yang berkata ketika hendak meninggalnya, ma kuntu utiku an amla'a 'ainayya minhu ijlalan lah. Dulu aku tidaklah mampu untuk memenuhi kedua mataku dalam memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam dikarenakan pemuliaan kepada beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat yang mengatakan seperti ini siapa? Wal jawab Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, putra dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr. Nah, putranya adalah Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu. Baik. Berarti Amr ibn al-As bapak dari Abdullah. Wa dalilu hadits Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala fi maradi mautih. Dalilnya adalah hadits Amr ibn al-As radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan di sakit yang mengantarkan kepada kematian beliau. Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la ajalla fi 'aini minhu wa ma kuntu utiku an amla'a 'ainayya minhu ijlalan lah. Dan sebelum kita baca di sini, ikhwan, akan lebih sempurna kalau kita membaca hadis secara keseluruhan berhubungan dengan kisah bagaimana beliau menghadapi sakit ini dan sampai mengatakan perkataan tersebut, di mana dikisahkan oleh Amr bin al-As radhiyallahu anhu yang saat itu sedang ditengok oleh Ibnu Shimasyah Al-Mahri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, hadarna Amr ibn al-As wa huwa fi siyaqatil maut fabaka tawilan wa hawwala wajhahu ila al-jidar faja'ala ibnuhu yaqul ya abatah ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada. Kami menghadiri Amr bin al-As dalam keadaan beliau saat itu sedang menghadapi kematian. Maka beliau pun menangis panjang dan kemudian mengubah arah wajahnya ke arah tembok. Maka sang putra pun kemudian mengatakan, wahai bapakku, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada engkau dengan kabar gembira demikian-demikian? Bukankah Rasulullah telah memberikan kabar gembira kepadamu demikian-demikian?
sang putra menghibur Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dengan harapan apa? Karena saat itu yang sangat bermanfaat adalah untuk memperkuat rasa harap. Maka Amr bin Al-As kemudian menjawab, faqala inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sungguhnya seutama-utama perkara yang hendaknya kita persiapkan adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini nasihat dari beliau. Bahwasanya memang ikhwani fillah, seorang yang hendak menjalani kematian ini yang paling berharga, paling penting, paling utama untuk dia persiapkan, yaitu syahadatain, agar dia mati di atas dua kalimat syahadat tersebut. Kemudian beliau mengisahkan bagaimana tahapan-tahapan yang beliau hadapi di kehidupan ini. Beliau katakan, inni kuntu ala adbaqin thalath. Sungguhnya dulu aku mengalami 3 tahapan dalam kehidupan. Laqad ra'aituni wa ma ahadun ashadda bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Ini tahapan yang pertama, ketika dia masih di atas kekufuran. Sungguh aku melihat diriku tidaklah ada seorang pun yang lebih besar kebenciannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi diriku. Wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltuh. Dan tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai daripada aku memiliki kemampuan untuk bisa membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini tahapan pertama, sangat membenci Rasul dan sangat ingin untuk membunuh beliau. Falau mittu ala tilkal hal lakuntu min ahlin nar. Maka seandainya aku mati dalam kondisi itu, maka tentu aku adalah penduduk neraka. Kemudian beliau mengatakan, falamma ja'alallahu al-islam fi qalbi ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu umsut yaminak fal ubayyi'ka. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala jadikan keislaman di hatiku, ini juga padanya isyarat ikhwani fillah, pengajaran kepada kita semua bahwasanya keislaman seseorang bukan karena kecerdikan, bukan karena kepandaian, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya. Lihat perkataan sahabat yang mulia ini, maka tatkala Allah jadikan keislaman di hatiku, yaitu diberi hidayah di hatinya, maka aku pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku katakan, wahai Rasulullah, bentangkan tangan kananmu untuk aku baiat. Fa basata yaminah qala faqabattu yadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghamparkan tangan kanannya, maka aku kemudian menahan tanganku. Rasul menghamparkan tangannya, tapi malah Amr bin Al-As yang baru datang untuk masuk Islam menahan tangannya. Maka Nabi mengatakan, malaka ya Amr, kenapa kamu ini wahai Amr? Qala qultu aradtu an ashtarit, aku ingin meminta syarat. Ini juga menunjukkan kecerdikan beliau, ikhwan, yang nanti akan kita ketahui. Memang Amr bin Al-As radhiyallahu anhu seorang yang dikenal kecerdikan, dikenal kepiawaiannya, ya, kepintarannya, kemahirannya dalam perang, dalam taktik dan strategi, sehingga dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Zatus Salasil, padahal di situ ada Abu Bakar dan Umar. Dan beliaulah yang membuka kota Mesir. Ya, kota Mesir yang membuka adalah
Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Tashtaritu bimada? Engkau meminta syarat dengan apa? Qultu an yufarali. Nah, minta syarat agar aku bisa diampuni. Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya dengan keislaman itu sudah menjadi sebab dia mendapatkan ampunan. Ama alimta anal Islam yahdimu ma kana qablah? Tidakkah engkau tahu bahwasanya keislaman itu menghancurkan semua perkara sebelumnya? Dengan masuk Islam, ikhwani fillah, semua dosa-dosa yang dilakukan pada masa kekufuran semuanya terhapus. Dan ini rahmat yang sangat luas dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anal hijrah tahdimu ma kana qablaha, dan hijrah itu menghapuskan apa-apa yang sebelumnya berupa dosa-dosa. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablah, dan bahwasanya haji menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Bahkan Nabi SAW ibaratkan seperti apa? Kayaumin waladathu ummuh, seperti kondisi hari di mana ibunya melahirkan, yaitu bagi seorang yang mencapai hajjun mabrur. Kemudian beliau mengatakan, wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la ajalla fi 'ainayya minhu. Ini yang menjadi syahid kita. Di tahapan kehidupan beliau yang kedua, yaitu ketika masuk Islam dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersahabat dengan beliau. Beliau mengatakan, maka tidaklah ada seorang pun yang aku lebih mencintainya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, demikianlah hati ketika Allah Subhanahu wa taala balikkan dari kondisi di atas kebatilan menuju kebenaran. Tadi sangat membenci, sekarang sangat mencintai. Tidak ada yang lebih beliau cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang lebih mulia di mataku melebihi beliau. Sampai-sampai beliau mengatakan, "Wa ma kuntu utiku an amla'a 'ainayya minhu." Dan adalah dulu aku tidak mampu untuk memenuhi kedua mataku dalam melihat beliau. Ijlalanlah, karena menghormati dan mengagungkan beliau. Walau su'iltu an asifahu ma ataqtu. Seandainya aku ditanya untuk mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak mampu. Kenapa? Li'anni lam akun amla'u 'ainayya minhu, karena dulu aku tidak pernah kemudian memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara apa? Secara totalitas, dalam artian memenuhi kedua matanya dalam memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah. Berarti apa? Menunduk, ikhwan. Subhanallah. Pengagungan yang luar biasa, sampai memandang saja tidak mampu, tidak berani. Bukan karena benci, tapi karena sangat besar pengagungan beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau muttu ala tilkal hal la rajautu an akuna min ahlil jannah. Kalau seandainya aku mati dalam kondisi itu, maka tentunya aku berharap untuk bisa menjadi penduduk surga. Kenapa? Dalam kondisi yang paling bagus. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kemudian beliau bisa mendapatkan doa dari Nabi. Ini tahapan yang kedua. Kemudian tahapan kehidupan beliau yang ketiga setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma walina asya ma adri ma hali fiha. Kemudian diberikan kepada kami tanggung jawab, diberi kewalian, dijadikan pemimpin. Ditunjuk oleh Abu Bakar dan Umar untuk memimpin peperangan melawan Syam di antaranya. Kemudian diserahkan kepada kami kepemimpinan. Nah, aku tidaklah tahu bagaimana kondisiku padanya. Fa idza ana mittu fala tashabni naihatun wala nar. Maka apabila aku mati, jangan sampai ada yang membawakan untukku naihah, itu jangan sampai ada yang menyertaiku. Naihah yaitu wanita-wanita yang menangis, melakukan niyahah. Juga jangan sampai diikutkan bersertaku api, ya tidak perlu. Kemudian beliau menyebutkan hal-hal yang lain.
Naam. Syahid dari perkataan sahabat yang mulia ini alhamdulillah. Naam. Kisah beliau di dalam kehidupan ini bahwasanya beliau mengalami 3 kondisi di masa kekufuran, kemudian mendapatkan hidayah, berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah masa yang paling indah tentunya bagi beliau. Nah, masa yang paling beliau berharap seandainya mati saat itu masuk surga tentunya. Kemudian setelah itu Rasulullah meninggal, diberi beban dan tanggung jawab yang besar. Nah, sehingga beliau khawatir apakah ketika menunaikan tanggung jawab tersebut, naam, betul-betul telah sesuai dengan apa yang diperintahkan atau tidak. Ini keadaan orang-orang yang beriman, ya kawan. Karena kewalian, kepemimpinan bukan sesuatu yang pantas untuk diperebutkan, tapi bahkan itu perkara yang dulu para salaf kita, ya kawan, ingin lari darinya. Naam. Tapi pada zaman sekarang, wal'iyadzubillah, manusia berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin, bahkan tidak segan untuk menipu dan melakukan kecurangan-kecurangan dan kezaliman-kezaliman. Juga pada perkataan beliau ini menunjukkan bagaimana seharusnya seorang muslim mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menempatkan kecintaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah orang-orang yang masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Maka orang-orang yang beriman kepada beliau, wa'azzaruh, dan membela. Dan at-ta'zir sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ismun jami'un li nasrin wa ta'yidin wa man'in min kulli ma yu'dhih. Yaitu suatu istilah yang mencakup pembelaan dan pertolongan serta pencegahan dari semua perkara yang menyakiti beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini ta'zir. Bahkan walaupun kita harus mengorbankan diri-diri kita. Wa azzaruhu wa nasaruh, dan orang-orang yang menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersama beliau, yaitu mengikuti al-haq, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berarti yang menginginkan keberuntungan, ini jalannya. Di antaranya adalah dengan mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menolong serta membela agama beliau. Dan Amr bin al-As dalam peperangan dikenal dengan apa? Dengan gagah berani. Ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin perang, padahal masih ada saat itu Abu Bakar dan Umar. Dalam perang apa tadi? Dipimpin untuk memimpin kaum muslimin. Indak Ukasha Cilacap, Dzatus Salasil. Naam, perang Dzatus Salasil. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memimpin, yang menunjuk beliau. Kemudian ditunjuk untuk memimpin perang melawan Syam oleh Abu Bakar dan Umar. Dan dengan sebab beliau, kaum muslimin mencapai kemenangan dan membuka kota Mesir, dan dijadikan oleh Umar radhiyallahu anhu sebagai wali kota Mesir. Radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillah.